Arcadia. Karena mungkin saja kalau tadi terbuka ini adalah menjadi kesempatan yang sangat maksimal untuk tim Alter Ego bisa bermain dengan big over atau thinking 5 yang dia lakukan. Tapi Finn, lihat bahkan Rasi benar-benar memberikan sedikit pressure para pemain dari tim RRQ melakukan satu bar rotasi karena bottom lane by. Bahkan coba dipaksa, Petrify digunakan dan bahkan first blood terjadi. Lemon berhasil mendapatkan satu bar first blood dari Pai di arah bottom lane dengan rotasi yang sangat cepat dilakukan oleh seorang Deden from Bogor. Iya, first blood yang didapatkan kali ini bisa dilakukan, tapi untuk di sisi lain ada pergerakan juga dari seorang Rasi yang mencoba untuk melakukan pertukaran dan berhasil untuk saat ini. Satu ditukar dengan satu, dan itu dia yang kita bahas dari tadi, pertukaran harus selalu dilakukan supaya bisa dapetin potensi maksimal dari masing-masing hero, apalagi ini masih di early game. Alright, ini dia Raisel. Salah satu player Moskov yang cukup berbahaya. Aku mendengar namanya dan aku melihat di mana di sini permainan Moskov yang mendominasi atas seorang Skylar sangat baik. Sedangkan di sisi sebaliknya, kita tahu Skylar tidak berhasil mendapatkan stack yang dia miliki. Pai bakal coba untuk memberikan sedikit pressure depan sana Albert. Ada seorang Kiss terjatuh terdeteksi, tidak ada Cutthroat dan bakal menuju ke seorang Skylar. Hampir saja ada satu buah point kill di arah top lane, tapi nampaknya berhasil digagalkan dengan adanya Albert melakukan rotasi ke arah top lane. Iya, energinya masih cukup terbatas juga untuk seorang Kids ya di early game-nya, membuat dia nggak bisa terlalu banyak untuk bisa memberikan cicilan damage. Meanwhile, untuk Raisel pergerakannya harus benar-benar berhati-hati karena potensi dari seorang Skylar juga udah mempunyai damage yang mumpuni untuk bisa memberikan perlawanan. Alright, itu dia pancingan yang berhasil didapatkan dari top lane. Kids mencoba untuk membalikan kembali keadaannya dan menukarkan 1-1. Permainan baiting yang dilakukan, tapi Albert tiba-tiba berada di arah Purple Buff dari tim Alter Ego. Akankah coba diambil, akankah coba dicuri, tapi nampaknya Albert kali ini gagal mendapatkan satu bumper pembawaan dan Albert bahkan ter-take down. Invasi dari tim RRQ yang digagalkan oleh para pemain dari tim Alter Ego dan Kak Rafli. Bahkan menuju ke arah satu buah mid lane yang dimana itu rotasi yang sangat cepat dengan Black dengan transformnya. Iya, Serasi juga masih mencoba untuk melakukan pengejaran terlebih dahulu, dan kalau kita melihat bagaimana dari seorang Skylar dan juga Raisel masih mencoba untuk melakukan pertukaran damage karena tadi sebenarnya ada pergerakan dari seorang Kids yang cukup responsif untuk memberikan backup atau setidaknya ada sedikit pertukaran lagi dan lagi. Dan untuk saat ini kita akan bergeser terlebih dahulu menuju ke arah turtle setup yang udah mulai terlihat dari kedua tim. Mulai dari seorang Lemon juga dengan 3 bar HP-nya, ini bakal cukup menakutkan nantinya Bang Oji. Oke, ini benar-benar cukup menakutkan dan bahkan bukan hanya menakutkan tapi melakukan zoning ke garis depan. Retribution berhasil didapatkan. Lemon bakal coba di cover oleh para pemain dari tim RRQ lainnya, bakal Rasi terperangkap. Dipecat dilakukan oleh terhadap seorang Rasi. Ternyata itu adalah sebuah jebakan terbaiting. Jebakan mau dilakukan, tapi nampaknya masih ada jebakan lain. Di sisi lain di area mid lane 3 pemain dari RRQ mencoba untuk memberikan sedikit pressure-nya. Karena Udil nih kalau misalnya dibiarkan terus-menerus, dia akan memberikan damage yang begitu besar. Dan ini dia untuk emblemnya. Kita melihat ada beberapa dari para pemain RRQ memprioritaskan juga ke area movement speed pastinya. Mempercepat rotasi untuk masing-masing player. Dan kalau kita ngeliat dari match-nya, kedua player mid lane mengambil satu emblem yang sama. Yes, benar banget. Sama-sama untuk bergerak terhadap first damage ya. Bergerak terhadap pick over. Dan bahkan dengan permainan dari seorang Udil yang bermain hide and seek, ini akan menjadi sebuah titik lemah dari Clay nampaknya. Untungnya Clay berhasil menggunakan satu buah Purify di sini. Ya, satu Purify yang digunakan untuk bisa memperluas lagi pergerakannya. Meanwhile, ada sedikit pressure lagi dari seorang Kids. Ya, ini untungnya menggunakan Fanny ya. Bisa dibilang menjadi presence yang sangat merata ke seluruh sisi Land of Dawn. Oke, lihat prediksinya cukup adil kali ini 3-3. Di mana para pemain harus lihat ini untuk Nevin, Ranger Mas, Alter Ego, RRQ, Lim, analis dari Indonesia Alter Ego. Sedangkan di sisi Inggris Des, di mana Mirko memilih Alter Ego, Arasi dan juga Cahyo memilih ke arah RRQ. Iya, perbedaan pendapat yang terjadi. Satu, ya? Iya, tapi ini hanya sebuah prediksi ya. Baik lagi teman-teman, kita bakal melihat seperti apa buat teman-teman yang akan bertanding. Dan buat kalian juga yang di rumah yang lagi nonton nih, kalian bisa dukung tim favorit kalian sambil order Grab karena ada diskon sampai dengan 26.000. Tinggal pakai promo di bawah ini. Tapi lihat Skylar bahkan gak punya tempat untuk farming. Skylar berada di pressure dari permainan tim RRQ. Bahkan Ramwave yang sangat tepat berhasil menutup Finn. Tidak ada follow up damage. Apakah mampu mencoba di follow up dengan permainan di arah Turtle? Tim RRQ
Kali ini Lemon is coming up. Udil menjadi pilihan utama. Dipukul mundur ke arah belakang. Bersama dengan Kapai. Mencoba untuk melakukan zoning out. Ditangkap begitu saja. Reset yang dilakukan dan Puppet Revive. Gaming Israel. Albert gagal berhasil mendapatkan 1 poin. Dan bahkan Albert ditumbangkan begitu saja. Instant pick off. Kapai akan menjadi korban kedua dari tim Alter Ego. RRQ menukarkan 3 playernya kali ini. Lihat dengan 1 orang Albert. Is it worth it, Nevin? Sebenarnya kalau kita ngelihat ya, zoning out dilakukan pertama kali oleh Alter Ego Esports dan ternyata mereka mendapatkan Albert, tapi sayangnya overextend terjadi dan kali ini bahkan RRQ langsung mencoba untuk melakukan intimidasinya menuju ke area outer mid turret. Dan kalau kita lihat dari segi hero, memang dari Alter Ego Esports mereka bakal cenderung bermain di area semak-semak, ngasih efek surprising dan akan langsung dieksekusi oleh seorang Kids. Tapi sayangnya di momen tadi ini nggak berjalan dengan lancar mengingat adanya seorang Lemon yang bisa melakukan pengejaran sampai ke bagian belakang. Dia coba untuk nahan hero-hero yang bisa memberikan damage dari bagian belakang. Satu hal yang mereka juga harus perhatikan kali ini, dimana kalau sisi tengah mereka, outer turret mereka dihilangkan begitu saja, mereka akan sangat-sangat terekspos untuk part pump seorang Kids dan bakal ada invasi dilakukan. Skylar menuju ke arah belakang, gagal didapatkan dan 1 more blessing duet for defensive. Nampaknya Skylar kali ini mencoba untuk mempertahankan turret di arah top lane yang tak kunjung usai. Berkali-kali Alter Ego melakukan invasi ke arah top lane dan bahkan mereka tahu Skylar ujung tombak dari RRQ sekarang dan di-press abis-abisan. Tapi meskipun begitu, RRQ masih punya celah untuk bisa mendapatkan 3.000 gold difference. Ini adalah permainan yang cukup unik. Di mana terlalu dive in Albert. What are you doing? Albert, what are you doing? Itu unnecessary move yang tidak harus dilakukan oleh seorang Albert. Bukan salah satu aksi yang harus dilakukan, tapi memang aksi tambahan terkadang tidak menjadikan satu buah hasil yang maksimal. Iya, cukup disayangkan sebenarnya dengan kehilangan seorang jungler. Apalagi ini menit-menit ke-7 dengan perbedaan gold yang sebenarnya udah diungguli oleh RRQ. Bisa menjadi satu celah sebenarnya untuk Alter Ego Esports ngebalikin keadaannya atau setidaknya menyamakan kedudukan mereka nantinya dari segi ekonomi. Tapi untuk sejauh ini kita bakal melihat surprise seperti apa yang akan diberikan oleh Alter Ego Esports lagi dan lagi dengan seluruh sisi semak-semak yang akan mereka manfaatkan. Dan kalau kita lihat juga di sisi tengah, Clay, dia harus cari posisi sebaik mungkin untuk menghindari adanya surprise-surprise tersebut. Dan tugas dari seorang Lemon juga nantinya dan juga Vin untuk melakukan pengecekan. Oke, tapi mereka harusnya udah lebih sadar sih. Dari Kids ini udah mulai fokus ke arah Clay sih. Dan bahkan Albert di depan sana melakukan zoning out. Mencoba untuk memberikan sedikit pressure di depan. Para pemain dari tim RRQ berhasil berangkat 1 buah purple buff. Kids akan team fight tanpa ada 1 buah purple buff. Rasi di depan sana masih diselamatkan oleh Raisel dan Udil gagal untuk menyelam. Udil gagal tenggelam. Tak ada ramp wave yang keluar. Dan bahkan pemain dari tim Alter Ego mereka harus kehilangan Udil. Tercancel berkali-kali untuk melakukan 1 buah selamat. Cukup disayangkan karena tadi pergerakan dari seorang Rasio untuk meng-cancel ultimate Clay udah bener-bener bagus banget. Dan pergerakan udah juga bagus, tapi sayangnya masih terlalu banyak efek silence atau efek taunting yang bisa diberikan oleh RRQ membuat Udil nggak bisa menyelam seperti kata Bang Oji. Dan untuk saat ini mereka harus coba untuk reset lagi Alter Ego Esports dalam kondisi yang nggak terlalu baik. Semakin jauh ekonomi mereka menuju ke arah 5.000, ini menyebabkan potensi juga untuk adanya Lord yang bisa diamankan nantinya oleh RRQ. Oke, kita melihat di mana RRQ akan mencoba untuk mengamankan Lord. Tapi satu hal yang mereka juga harus perhatikan dari segi itemnya. RRQ sudah mendominasi dari mid lane perbandingan 1000 gold. Dan sedangkan kita bisa menyaksikan 1000 gold juga di arah gold. Dan di gold lane itu bukan hal yang baik nampaknya. Moskov benar-benar harus punya ruang untuk bisa melakukan free dan Lemon. Zoning out yang dilakukan Lemon. Lemon bagaikan pintu yang tidak bisa ditembus oleh tim Alter Ego Esports. Dan tim RRQ berhasil mendapatkan Lord yang pertama. Iya, ini benar-benar pintunya dibuka selebar mungkin oleh para pemain dari seorang Lemon khususnya ya. Tapi di sisi lain, Kids akan coba setidaknya mendapatkan 1 outer turret di area atas. Tapi ini dia Bang Oji. Ya, Seraph Wave berhasil dibuka begitu saja. Berhasil menyelamatkan diri dari seorang Udil. Hampir terpick off tapi di area top lane. Ini mungkin udah harus diperhatikan oleh seorang Kids. Damage yang dikeluarkan oleh seorang Lemon udah bisa diperhitungkan kembali. Mungkin Kids juga punya winning condition di mana dia harus mencari Parsha. Dia harus bisa men-take down Parsha. Mau nggak mau dengan adanya one way ticket yang dia miliki. Karena lihat players goldnya. Lemon bahkan berada di posisi kedua itu cukup unik. Di arah bottom lane. Defense kembali terjadi. Raisel satu ke arah Tomahawk. Fan masih bisa bertahan. Kapai kali ini hanya bisa melakukan zoning out. Tapi Skylar mencoba memancing keributan bersama dengan Albert di depan sana. Lihat, bukan hanya Albert yang dijaga, bahkan Skylar
ujung tombak utama mereka di atas menit ke-12 nanti yang menjadi perhatian dari seorang Albert itu sendiri. Iya, attack speed yang udah sangat amat mengerikan kalau kita ngelihat ke arah seorang Skyler dengan item yang udah sangat mumpuni. Dan kita bakal melihat juga untuk hero statistiknya dimana dari seorang Pai yang menggunakan Yuzong. Kali ini cukup tertahan sih pergerakannya sedari tadi. 2 kali death yang harus dialami dan kalau kita fokus kepada sang legenda. 4-0-2 dari segi KDA. Ini ngebuat dari seorang Lemon juga dari segi damage-nya nampaknya udah nggak bisa tertahankan lagi, memperluas lagi kesempatan kemenangan untuk RRQ. Oke, lihat teriakan-teriakan dari para fans RRQ dan juga fans Alter Ego. Jangan mau kalah yang berada di MPL Arena. Razel sudah memiliki satu Diamond Hunt Sword. Kapai kali ini nampaknya dia agak sedikit hybrid. Dia tidak bisa fokus ke arah damage, tidak fokus juga ke arah satu defensif. Permainan terbuka untuk RRQ dengan 7.000 gold kali Nevin. Ada satu bak konsil dibuka menuju ke arah belakang. Ada Den Fromboker menjadi pilihan utama dari seorang Kak Rafli. Para pemain dari tim RRQ. Mereka masuk ke arah dalam. Lemon versus everybody. Rizal still survive. Terpakai di sana tertinggal. Rasi gak bisa diselamatkan kembali. Para pemain dari tim Alter Ego mereka tersandwich. Lihat open war yang mereka lakukan. Bahkan adalah buah si malakama untuk mereka sendiri. Ya ini pergerakan Lemonnya sih benar-benar mengerikan memprediksi apa yang akan dilakukan oleh Alter Ego Esports. Bahkan Udil masuk ke dalam kandang yang benar-benar mengerikan dari RRQ. Bahkan kali ini 5 pemain dari RRQ akan segera masuk ke area bis. Alright, lihat dengan damage point yang didapatkan. Kids mencoba untuk melakukan sedikit split push di arah bottom lane. Tim RRQ dengan ada 10.000 gold difference ini. Apa yang harus dilakukan oleh tim Alter Ego, David? Nah, apa yang harus dilakukan? Saat ini memang Kids yang bakal menjadi satu harapan ya untuk melakukan split push terlebih dahulu. Setidaknya untuk memanage wave minionsnya. Kalau mau dibawa ke late game, oke kita bawa ke late game. Karena di late game nantinya item gak akan terlalu berpengaruh. Ekonomi gak akan terlalu berpengaruh. Karena untuk saat ini masalah terbesar adalah di itemization. Begitu sulit untuk Alter Ego Esports bisa memberikan damage. Sedangkan dari RRQ udah punya banyak banget defensif di depan sana. Ada Lemon, ada Albert. Yang kalaupun 5 ultimate itu oleh Alter Ego Esports mungkin itu masih susah loh untuk bisa numbangin satu player pun. Lord sudah diamankan. Rizal terdeteksi di area top lane. Tapi Kills mencoba untuk mendapatkan sedikit objektif yang dia miliki. Dan ternyata Alemos hampir aja terdeteksi oleh seorang Lemon. Padahal high end ray-nya udah nyala tadi. Lihat gak? Yeah. High end ray-nya udah nyala. Nampaknya itu akan menjadi sebuah sosok yang menakutkan untuk seorang Kid sendiri. Jadi ketika adanya Lemon melakukan pick terhadap seorang Masha, ini dia akan benar-benar menjadi satu buah meriam kalau aku bilang. Kenapa meriam? Kenapa tuh? Burst damage yang besar akan terjadi terhadap seorang Rizal dan bahkan dia bisa memaksa Rizal menggunakan Wind of Nature. Lot masuk ke arah base, Kotzel telah dikeluarkan. Pai di garis depan mencoba untuk melakukan sedikit zoning instasi oleh para pemain dari tim RRQ lainnya. Ada Rasi terperangkap, dipecah seperti didapatkan. Pai bakal coba ditumpangin, akan menjadi korban pertama dari tim Alter Ego. Di saat Super Minion masih bergerak di arah mid lane, mereka masih bisa mendapatkan satu buah top turret. Tim RRQ 10.000 gold difference memaksakan tim fight masuk ke arah base. Rasi tanpa adanya Kapai, apakah mereka mampu mempertahankan tim fight mereka? Kate di depan sana mencoba untuk lewat saja, tapi ternyata Lemon kembali berhasil membuat Rizal tumpang dari bottom lane. Udil menukarkan dengan diri dari seorang Clay. Clay harus ditumpangi juga bersama dengan Fade dan ini bencana untuk tim Alter Ego. Mereka mau memaksakan 11.000 gold difference. One straight put Israelka kali ini. Oke, dan ini dia dari seorang Pai mencoba untuk mempertahankan semuanya. Gak bisa, gak bisa. Ini gak bisa lagi dan wipe out. Ini tim RRQ benar-benar mendominasi permainan dari tim Alter Ego. Mereka gak bisa lagi bertahan dengan adanya pergerakan. Dan lihat Albert, apa yang terjadi kali ini? Wow. Nampaknya Albert agak sedikit ini ya. Ada yang mencoba disampaikan terhadap Deden tadi ya. Oh ya, tapi ini game yang benar-benar rapih banget dari RRQ. Mulai dari seluruh pergerakan mereka, rotasi mereka, pemilihan hero yang sedikit banyak meng-counter ya ternyata untuk